Sahabat Mimbar Jati yang dirahmati, disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan agar dunia yang kita tinggali ini, di mana kita berdomisili, tidak menjadikan kita terlena hanya menjalankan aktivitas semata-mata, menggugurkan kewajiban belaka, bangun tidur, bekerja, tidur lagi, dan bangun lagi. Tapi ada yang lebih bermakna. Apa nilai-nilai yang kita dapat dari pekerjaan kita selama di dunia? Sudah kita bahas bagaimana mendasari itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk selalu beristighfar kepadanya, kepada Allah Sang Khalik yang menciptakan kita, atas kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kita yang paling pendek adalah dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Bisa lebih panjang, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kepanjangan, Astaghfirullah. Tidak bisa astagfirullah, berhenti saja dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sayyidil istighfar, penghulu dari pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Begitulah Rasul kemudian selalu mengikuti aktivitasnya dengan istighfar kepada Allah. Duduknya saja la yakillu min mi'ati marrah. Satu riwayat min sab'ina marrah. 70, 100 kali. Itu bagian apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti saya misalnya atau teman-teman yang lainnya beristighfar ketika merasa salah dan hilaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul istighfarnya karena bukan salah, tapi merasa lalai saja itu beristighfar, lupa sejenak itu beristighfar. Maka pantas kalau kemudian manidzakir, siapa sebetulnya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang kemudian terus berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dengan apa? Qiyaman, sambil berdiri, Allahu Akbar, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, bahkan sambil berbaring. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk terus melakukan introspeksi diri di dunia untuk akhirnya mendapatkan kemenangan di akhirat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita, evaluasilah diri kita, reinterpretasikan apa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya Allah menghitung kita. Sebelum akhirnya penghitungan itu Allah yang membeberkannya kepada kita. Maka sebelum itu masih ada waktu kita untuk menjadikan akhirat genggaman kita sehingga dunia mengikuti kita. Bagaimana caranya kemudian dunia akan mengikuti kita jikalau kita menggenggam akhirat? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kita, jangan kita kejar dunia. Karena apa? Kesalahan fatal ketika kita kemudian mengejar dunia dan melupakan akhirat. Tapi jadikanlah dunia itu zil, satu bayangan, satu perumpamaan yang kalau kita genggam tidak bisa terpegang, yang kalau kita kejar bayangan itu akan terus meninggalkan kita. Maka caranya adalah kita inqilaban, membolak-balikan diri kita, mengubah arah kita dari bayangan kita. Maka sudah seharusnya kita meninggalkan bayangan kita. Maka ketika kita meninggalkan bayangan kita,
dengan otomatis bayangan itu akan mengikuti kita. Seperti itulah akhirat yang harusnya kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, Allah ajarkan kepada baginda kita Rasulullah SAW dan kepada umatnya, untuk tidak kemudian menjadikan dunia salah kaprah, tapi dunia wasilah. Sekali lagi, seluruh yang kita jalankan di dunia ini akan menjadi mazra'atun fil akhirah, akan menjadi tuayan dari apa yang kita tanam. Man yazra yahsud. Siapa yang kemudian bercocok tanam, maka dia akan menuai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita yang kita jalankan di dunia ini dengan penuh perubahan, dengan penuh keyakinan bahwa akan Allah turunkan rahmat, hilang jauh dari penyakit-penyakit, bala dan seterusnya, bahkan badai corona yang kita berharap berlalu setelah Ramadan ini, maka disinilah pintunya. Man hurrima faqad hurrima kulluh. Siapa yang tidak bisa mengambil kebaikan saat di dunianya, padahal di Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, di Ramadan saja tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di akhiratnya Allah. Kalau di bulan Ramadannya saja tidak bisa menggenggam akhirat, melakukan kebaikan, menjemput apa yang Allah siapkan, bagaimana kehidupan kita di dunia di luar bulan-bulan si Ramadan? Bagaimana mungkin rahmat Allah, maghfirah Allah, pembebasan dari api nerakanya Allah kita diamkan tanpa kita kemudian betul-betul menggapai itu di tangan kita? Maka bagaimana nantinya andai kehidupan kita di dunia ini berakhir? Tetap untuk tidak meninggalkan channel Anda, membahasnya di channel yang insya Allah menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tetap di Tawaf TV.